Berarti terkait bacaan sesudah Al-Fatihah sebagaimana tadi disampaikan, yang pertama setelah baca Al-Fatihah boleh baca surat-surat tertentu atau boleh baca ayat-ayat tertentu. Kemudian yang kedua, sesudah baca Al-Fatihah sekali-kali baca panjang, sekali-kali baca pendek. Kemudian yang ketiga, sesudah baca Al-Fatihah maka panjang pendeknya silakan dikondisikan. Kalau salat subuh gimana panjangnya, kemudian zuhur asar gimana, maghrib isya itu gimana, maka ini dikondisikan. Nah, kemudian di poin 58 di halaman 31 dikatakan bacaan dalam sholat malam ini lebih panjang daripada itu semua. Jadi giliran qiyamul lail ini lebih panjang daripada sholat 5 waktu. Disebutkan Nabi SAW itu ketika sholat malam, di antara riwayat menyebutkan pernah Nabi SAW membaca di rakaat pertama ini, 1 rakaat baca Al-Baqarah, kemudian lanjut An-Nisa, Al-Imrannya dilompatin gitu. Habis itu balik ke Al-Imran, baru loncat lagi ke Al-Maidah. Habis itu baru ruku. Nah, di sini ada faedah apa? Ada faedah yang pertama, sholat malam bacanya memang panjang. Kemudian yang kedua, surat lompat-lompat itu nggak masalah. Kayak contohnya rakaat pertama dia baca kuliah, rakaat kedua dia baca inna anzalnahu fi lailatul qadar, al-qadar. Padahal kalau secara urutan kan Al-Qadar dulu baru kuliah gitu. Maka ini tidak masalah. Sehingga di sini terkait poin 58 pembahasannya adalah sholat-sholat yang panjang tadi itu semua, yang dikondisikan bacaan panjangnya gimana-gimananya itu lebih panjang lagi bacaan sholat malam. Nabi SAW ketika sholat subuh itu kadang-kadang baca surat Al-Waqi'ah, kemudian surat At-Tur, kemudian pernah baca surat Qaf, kemudian pernah baca surat At-Takwir dan seterusnya begitu. Kemudian di sholat yang lain pernah Nabi SAW baca kuliah sama kulhu. Ini terutama sholat qobliyah ya, qobliyah subuh itu bacanya pendek. Kemudian ketika sholat zuhur ya disebutkan Nabi SAW bacanya At-Tariq, Al-Lail, Al-Burud pernah juga. Kemudian di sholat-sholat yang lain, misalkannya sholat asar, Nabi SAW beliau pernah baca ya surat-surat yang pendek seperti yang dibaca di sholat zuhur. Kemudian sholat maghrib Nabi pernah baca At-Tin di rakaat yang kedua. Kemudian Nabi juga pernah membaca potongan-potongan ayat. Kadang-kadang Nabi baca Al-Mursalat, atau Nabi kadang-kadang baca potongan ayat dari surat Al-A'raf, Al-Anfal dan seterusnya. Kemudian salat maghrib ketika salat ba'diyah Nabi baca kuliah kulhu. Kemudian ketika salat isya Nabi baca Al-Insyiqaq pernah, kemudian Asy-Syams pernah, kemudian yang lain-lain yang mirip-mirip dengan itu juga pernah. Maka salat malam itu di atas itu semua bacaannya. Salat malam bacanya di atas itu semua. Bahkan Nabi SAW terkait salat isya itu Nabi melarang untuk manjang-manjangin bacaan. Pernah kejadian dengan sahabat Mu'adz bin Jabal ketika salat isya mengimani teman-temannya itu, mengimami jamaah yang lain. Ada yang cerita, ada yang bilang apa? Ada yang bilang
Ada yang mengatakan ketika salah seorang dari kaum Ansor keluar, kemudian dia sholat sendiri, kemudian tindakan orang itu diceritakan kepada Muaz. Kemudian Muaz bilang apa? Dia orang munafik. Kemudian disebutkan mendengar apa yang dibilang sama Muaz. Jadi ada orang Ansor sholat bareng sama Muaz. Ini Muaz nih sholatnya kepanjangan, dia kesel. Akhirnya orang Ansor ini membatalkan, kemudian sholat sendiri di rumah. Kata Muaz, bilang sama orang yang batalin sholatnya itu, wah dia mah orang munafik begitu. Kemudian itu diceritakan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan Muaz, kamu jangan begitu, kamu ini bikin fitnah. Kamu itu kalau sholat isya itu baca yang pendek-pendek aja, baca asyams, kemudian baca al-a'la, pokoknya baca yang pendek-pendek aja. Kesian ada orang-orang yang udah tua, orang-orang yang punya kepentingan dan lain-lain. Jadi ditegur oleh Nabi SAW kalau baca dalam sholat itu kepanjangan. Nah, cuman di sini sekali lagi menyikapi ini kita harus perhatikan betul. Ya orang-orang itu yang bacanya katanya panjang-panjang, ini panjangnya gimana dulu? Kalau cuma surat An-Naba doang kan nggak panjang. Atau kalau cuma surat Tabarak doang nggak panjang begitu. Jadi kalau panjangnya ini kayak sholat malam yang tadi dicontohin, Nabi baca Al-Baqarah sampai beres, lanjut lagi ke An-Nisa, balik Al-Imran, lompat lagi Al-Maidah, baru ini ditegur kalau ada imam baca kayak begitu. Tapi kalau cuma panjangnya panjang wajar biasa gitu, maka ini dilihat dulu. Jadi kita tidak terburu-buru dalam menghakimi, tahu-tahu imamnya disalin, tidak juga. Nah, seperti itu. Kemudian poin 59, ya disunahkan untuk membaca dalam rakaat pertama lebih panjang dibandingkan rakaat yang kedua. Jadi termasuk sunnah ketika rakaat pertama ini panjang dibandingkan rakaat yang kedua. Misalkannya apa? Rakaat pertama kalau baca surat Al-Baqarah potongan ayat, anggap aja misalkannya 1 halaman. Kemudian rakaat kedua setengah halaman. Ini termasuk sunnah. Atau misalkannya rakaat pertama 1 halaman setengah, rakaat kedua 1 halaman. Ini termasuk sunnah. Rakaat pertama baca Al-A'la, rakaat kedua baca misalkannya An-Nas lebih pendek, ini juga termasuk sunnah. Karena intinya di sini poinnya adalah rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Kemudian poin 60 disunahkan untuk membaca pada 2 rakaat akhir lebih pendek daripada 2 rakaat pertama, kurang lebih setengahnya. Ini kira-kira. Tapi kalau misalkannya ukuran kita adalah Sabbihis dengan Al-Ghasyiyah, ini kan kayaknya panjangannya Al-Ghasyiyah gitu kan. Sehingga kalau kita patokannya secara zahir, maka yang Jumatan baca rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Al-Ghasyiyah salah gitu kalau secara zahir, tapi tidak demikian. Tapi maksudnya di sini adalah dikondisikan. Kalau yang tadi rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Al-Ghasyiyah memang ada dalilnya, jadi tidak masalah. Tapi hal yang seperti dikondisikan. Kayak contoh, misalkannya rakaat pertama dia baca Al-Baqarah potongan ayat 1 halaman gitu. Kemudian rakaat yang kedua dia baca Al-Ikhlas, maka ini termasuk sunnah karena rakaat kedua lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Kemudian yang selanjutnya ya di halaman 31 tentang baca surah Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Ini dikatakan di poin 61 wajib membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Berarti rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat harus ada Al-Fatihahnya begitu. Kemudian yang berikutnya poin 62 sunnah membaca lebih dari surat Al-Fatihah di 2 rakaat terakhir. Namun kadang-kadang saja, jangan dirutinkan. Jadi kalau ada yang bertanya, rakaat ketiga setelah baca Al-Fatihah boleh tidak baca surat? Jawabannya termasuk sunnah kalau mau baca sekali-kali. Ya tidak masalah. Tapi kalau tidak baca pun tidak masalah, karena yang inti adalah dia tetap baca Al-Fatihah. Itu yang inti. Dia tetap baca
Al-Fatihah. Adapun sekali-kali dia karena imamnya baca Al-Fatihah pelan-pelan mungkin, sehingga dia sudah beres baca Al-Fatihah, imamnya belum ruku, dia mau gimana lagi gitu kan, akhirnya dia baca surat-surat, maka sesekali diamalkan, tidak masalah, ini termasuk sunnah. Kemudian 63, di poin 63, imam tidak boleh memanjangkan bacaan lebih dari apa yang diriwayatkan dalam as-sunnah. Kenapa? Karena hal itu dapat memberatkan makmum yang sholat di belakangnya, yang diantara mereka ada orang-orang yang lanjut usia, ada orang sakit, ada perempuan yang menyusui, ada orang yang memiliki keperluan. Jadi ketika sholat malam, misalnya sholat tarawih, sama aja aturannya, imam jangan baca ngelebihin dari yang ada dalam sunnah disebutkan, kecuali kalau sholat malam-malam tertentu yang sudah diumumkan dari awal, satu malam satu juz, maka ini orang-orang udah paham, sehingga dia ngambil kloter yang pertama, misalnya sholatnya standar normal, maka tidak masalah. Tapi kalau dia menyengaja, sementara makmumnya banyak orang-orang yang tua, orang lemah, campur gitu, maka ini tidak dibenarkan. Namanya dia menyalahi sunnah. Karena yang sunnah ini tidak dibenarkan sholat itu panjang-panjang. Selama panjangnya panjang sebagaimana dipandang dalam syariat, bukan secara logika. Kemudian yang berikutnya tentang membaca dengan jahar dan sir. Ya, dikatakan di poin 64, bacaan jahar ini dilakukan pada sholat subuh, sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat istisqa, minta hujan, sholat kusuf, gerhana, baik gerhana matahari atau gerhana bulan. Kemudian 2 rakaat pertama sholat maghrib dan isya. Selanjutnya bacaan sir dilakukan pada salat zuhur dan asar. Kemudian rakaat ketiga salat maghrib dan 2 rakaat terakhir salat isya. Atau ada secara umum riwayat yang lain terkait qobliyah ba'diyah, sir atau jahar, maka kita bisa pakai hadis Nabi SAW, salat malam itu jahar, kalau salat siang itu sir. Jadi salat siang itu salat duha atau qobliyah ba'diyah zuhur. Kemudian misalnya ada salat malam ba'diyah isya, kita jahar gitu, itu tidak masalah. Ya, kita tidak masalah insyaallah, karena masuk kategori hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat malam itu jahar. Jaharnya mungkin kita di rumah gitu ya, sambil kita baca kencang yang dengar kita gitu. Acting imam ini tidak masalah insyaallah karena hadis tersebut. Kemudian poin 65, imam sesekali boleh memperdengarkan ayat dalam salat sirriyah. Jadi sesekali imam ketika dia salat zuhur gitu, dia baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sesekali gitu kan. Terus dia baca bismillahirrahmanirrahim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Makmumnya dengar gitu. Sesekali ini termasuk sunnah. Ya biar jamaah tahu, oh seperti itu bacanya gitu. Kemudian di poin 66, adapun salat witir dan salat malam, maka terkadang dengan sir dan terkadang dengan jahar. Ini yang tadi kita bilang, salat malam itu jahar, salat siang sir, sehingga yang salat ba'diyah isya boleh kalau pengen jahar karena dasar hadis yang tadi. Tapi secara umum rata-rata diamalkan memang sir. Tapi di poin ke-66 ini disampaikan sesekali boleh sir, sesekali boleh jahar, dan mengangkat suara sedang tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan. Artinya dia sendiri yang dengar, kayak tadi kita bilang ya acting jadi imam gitu, tapi dia dengar sendiri saja, bukan dia kencang-kencang terlalu, tidak. Kemudian yang berikutnya di halaman 33, ini membaca Al-Quran dengan tartil. Yang membaca Al-Quran dengan tartil, jangan buru-buru. Karena memang dalam hadis disebutkan
Nabi SAW mengatakan zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasi Al-Quran dengan suara-suara kalian. Jadi Al-Quran dihiasi dengan suara, bukan Al-Quran dihiasi ditaruh di tempat di lemari tapi tidak dibuka-buka, ini tidak benar. Tapi dihiasi dengan suara. Kemudian juga dalam riwayat yang lain dikatakan yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi wartil. Dikatakan kepada orang-orang yang rajin baca Quran, suruh baca, suruh dia naik derajat, kemudian disuruh tartil dalam membacanya. Kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana kau baca tartil di dunia. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena kedudukanmu nanti bakal di akhir ayat yang engkau baca. Ini beberapa dalil terkait masalah tersebut. Bahkan disebutkan ada hadis dikatakan Nabi mengatakan laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Tidak termasuk golongan kami orang kalau baca Qur'annya itu tidak dibaguskan seperti itu. Makanya membaguskan bacaan Al-Qur'an ini termasuk perkara yang disunnahkan. Dikatakan di poin 67. Disunahkan membaca Al-Qur'an dengan tartil, bukan cepat dan tergesa-gesa. Akan tetapi bacaan yang jelas huruf demi huruf. Kemudian menghiasi Al-Quran dengan suaranya, melakukannya dalam batas-batas hukum yang dikenal di kalangan para ulama tajwid, bukan melakukannya menurut irama yang dibikin-bikin, dan bukan pula menurut kaedah-kaedah musik. Makanya terkait yang viral beberapa waktu yang lalu, orang baca Quran pakai langgam Jawa, ini berarti tidak dibenarkan. Yang dibenarkan baca Al-Quran yang normal-normal saja. Ini kan banyak album musik nih, album musik apa itu yang salawat di gaya-gayanya album gitu. Kalau ada orang ngaji Quran di gayanya kayak musik-musik gitu yang salawat digitu-gituin, maka ini tidak benar, itu termasuk perkara yang dilarang. Adapun yang disunahkan selama masih dalam batas-batas hukum yang dikenal di kalangan para ulama. Tapi kalau sudah keluar batas hukum, maka ini tidak dibenarkan. Nah, seperti itu bacaan kita. Seperti itu bacaan kita dianjurkan. Kemudian yang terakhir tentang mengoreksi bacaan imam. Ini termasuk perkara yang disyaratkan. Dikatakan disyaratkan bagi makmum untuk mengoreksi bacaan imam ketika imam itu keliru. Jadi ini termasuk hal yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Pernah disebutkan ketika Rasulullah SAW sekali waktu baca Quran dalam sholat, kemudian beliau salah begitu. Kemudian ada seorang sahabat bernama Ubay bin Ka'ab. Disebutkan dalam hadis Abu Dawud, Ibnu Hibban, At-Tabrani dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Ditegur sama Nabi, kamu sholat bareng kita enggak gitu? As-sallaita ma'ana? Kamu sholat bareng kita enggak? Qala na'am, kata Ubay iya. Qala fama mana'aka an taftaha alayya? Apa yang menghalangimu untuk menegurku, mengoreksiku, membetulkanku, ngebantuin aku dalam hafalan? Tadi ada lupa-lupa dikit gitu. Apa yang menghalangimu untuk itu? Artinya apa? Nabi SAW pengen bilang koreksi bacaan imam itu boleh begitu. Sehingga kalau kita punya hafalan, ada imam yang salah kemudian dikoreksi, makanya tidak masalah. Tinggal diperhatikan fikihnya saja. Jangan sampai dia sholatnya di paling belakang, imamnya salah, dia teriak-teriak ngebetulin imamnya. Ini tidak faqih namanya. Atau ketika sudah ada yang membetulkan di belakang imam persis, kemudian kanan kirinya ikut-ikut ramai karena udah belajar, udah hafalan gitu kan, jadi udah hafal gitu kan, ikut-ikut ngebenerin. Ini juga tidak faqih, yang ada gaduh. Makanya di dalam memperbaiki bacaan imam ini juga harus diperhatikan tingkat kefakihannya. Jangan sampai asal membenarkan kemudian yang terjadi adalah kegaduhan di dalam sholat. Ini tidak dibenarkan. Ini terkait poin yang kelima, masalah bacaan-bacaan dalam sholat. Berikutnya insya Allah kita akan lanjutkan di pembahasan yang keenam, yaitu setelah baca Al-Fatihah, kemudian setelah baca surat dilanjutkan dengan ruku, dan seterusnya. Ini lanjutannya pada pertemuan berikutnya insya Allah. Sampai di sini, wallahu alam. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup ada pertanyaan masuk, Pak? Nah, fadhal. Kalau misalkan setelah imam membaca
aminnya itu kita berbarengan sama imam sebagai makmum, atau imam dulu amin baru makmum menyusul? Boleh. Setelah imam membaca waladhdallin, ucapan aminnya itu kita berbarengan sama imam, imam juga kadang suka baca amin Ustaz, atau kita jeda dulu makmumnya sebelum imam baca amin baru makmumnya baca amin. Mana yang lebih afdal Ustaz? Iya, mana yang lebih afdal? Kapan kita membaca amin? Ketika siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kapan kita membaca aminnya ini? Apakah membaca aminnya setelah imam atau bareng dengan imam seperti itu ya? Maka jawabannya sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari. Yang disunnahkan adalah aminnya makmum bareng dengan aminnya imam. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Idza ammanal imamu fa aminu." Kalau imam ngucapin amin, maka kalian ngucapin amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena siapa yang ucapan aminnya sama dengan ucapan aminnya para malaikat, dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Makanya imam ketika dia baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jangan diem. Seorang imam ucapkan amin ya, karena memang itu yang disunnahkan, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti makmum ngikutin aminnya imam, begitu. Ya, makanya kemarin kita ingatkan apa? Seorang imam hendaknya dia mempelajari fikih imam. Sama juga seorang makmum, dia juga mempelajari fikih makmum. Artinya kita harus belajar tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar agama wajib bagi setiap orang Islam. Dan Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Bagaimana salatnya Nabi SAW? Nabi ketika salat kemudian beres Fatihah langsung mengucapkan amin, dan para sahabat ikut mengucapkan amin. Sebagaimana itu diperintah dalam hadis tersebut. Sehingga kesimpulannya kapan makmum mengucapkan amin, maka jawabannya makmum mengucapkan amin bareng dengan aminnya imam. Ya, wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Tapi kalau tidak ada berarti kita tutup. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya insyaallah. Demikian yang bisa dibahas, yang mudah-mudahan pembahasan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.